Selamat pagi sahabat Petra. Kita bersama hari ini dalam Embun Pagi bersama saya Pendeta Hadian dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Engkau punya rancangan bagi kami untuk hidup di hari yang baru yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan mengerti apa yang harus kami jalani dalam kehidupan kami dengan firman yang kami baca, yang kami renungkan. Hidup kami boleh kami jalani dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur akan hari yang baru, kami serahkan hidup kami dalam perjalanan hari ini. Amin. Sahabat Petra, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5, ayat 19 sampai 29. Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, ada sebuah perkataan yang menarik. Ada sebuah tulisan yang menarik yang mengajar kita.
Tulisan itu menulis demikian. Sebuah perbandingan. Bola basket dalam tangan saya berharga 75.000. Bola basket dalam tangan pemain basket NBA berharga bisa sampai 33 juta US dollar. Tergantung ada dalam tangan siapa. Raket tenis tidak ada gunanya dalam tangan saya karena saya tidak bisa bermain tenis. Tetapi raket tenis dalam tangan seorang legendaris pemain tenis seperti Venus Williams menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia. Tergantung ada dalam tangan siapa. Tongkat di tangan saya mungkin hanya untuk memukul anjing dan kucing yang nakal. Tetapi tongkat dalam tangan Musa membelah lautan yang luas. Tergantung ada dalam tangan siapa. Ketapel di tangan saya hanya sebuah mainan ketika saya mencari burung. Ketapel dalam tangan Daud merobohkan kesombongan seorang raksasa seperti Goliat. Tergantung ada dalam tangan siapa. Sepatu bola di kaki saya tidak ada yang mau, sekalipun saya memberikannya dengan gratis, karena sepatu bola di kaki saya adalah sepatu yang bau. Tetapi sepatu bola di kaki seorang pemain bola terkenal, David Beckham misalnya, bisa masuk museum. Tergantung ada pada siapa. Demikian juga saya percaya hidup kita ada di tangan siapa, dan hidup kita serahkan kepada siapa akan menjadikan hidup kita berbeda. Hanya Yesus yang menjadikan hidup ini berarti dan berharga. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu berharga di tangannya. Sahabat Petra, perkataan-perkataan tadi menuntun kita masuk dalam perikop Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29 ini. Ini adalah perikop di mana Tuhan Yesus menegaskan tentang kesaksiannya yang berharga, kesaksian tentang dirinya yang penting. Karena Allah yang mengutusnya adalah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Bapa yang mengutusnya. Di tengah orang banyak kagum dengan kesaksian Tuhan Yesus dalam tindakan-tindakan yang luar biasa ajaib, di tengah orang banyak yang terheran-heran, orang buta melek, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, di tengah orang banyak yang terheran-heran, Tuhan Yesus menyatakan kesaksiannya tentang dirinya. Dan pemuka-pemuka agama, orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, menganggap kesaksian Yesus sebagai kesaksian yang palsu. Bukan kesaksian yang penting, karena dia menyaksikan tentang dirinya sendiri. Para pemuka agama yang membenci Yesus lupa bahwa kesaksian Yesus bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan yang penuh kuasa. Kesaksian Tuhan Yesus bukan sekedar kata-kata, tetapi disertai dengan tindakan yang penuh kuasa atas hidup orang-orang yang dijumpai dalam perjalanan pelayanannya. Seperti kita lihat, orang lumpuh berjalan, orang buta melek, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, orang pendarahan sembuh, orang kusta tahir. Kita diajak untuk melihat Yesus sedang menyaksikan dirinya, karena itu sesuatu yang penting, yang menimbulkan orang pertanyaan,
yang terheran-heran orang ingin tahu siapa Yesus karena tindakan-tindakannya yang luar biasa. Tetapi orang menganggap Yesus sedang menyombongkan dirinya. Beberapa orang yang tidak suka kepadanya menganggap Yesus memberikan kesaksian yang palsu. Yesus menyaksikan tentang dirinya sendiri. Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri. Mereka lupa apa yang Yesus telah lakukan. Mereka tidak peduli dengan apa yang Yesus telah lakukan. Tetapi Yesus tetap memberi kesaksian tentang dirinya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang terheran-heran akan kuasanya. Ini bukan kesombongan. Ini cara Yesus untuk memberi jawab kepada orang yang melihat kuasa yang sedemikian besar yang dihadirkan dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Petra, dalam film Superman yang pertama, yang kuno, film Superman yang awal, ada satu percakapan yang menarik antara Superman dan ayahnya. Soal Superman yang bisa terbang. Pada satu saat Superman terbang dan kemudian dia kembali ke rumah dan kemudian berjumpa dengan ayahnya dan ayahnya mengingatkan Superman dengan berkata demikian. Jangan kamu menjadi sombong karena kamu terbang. Superman terkejut lalu dia menjawab, merespon apa yang dikatakan oleh ayahnya kepada Superman yang terbang itu. Superman berkata, apakah burung yang punya sayap dan terbang itu sebuah kesombongan? Sebuah pertanyaan yang menarik. Superman yang terbang karena memang dia punya kemampuan untuk terbang. Seperti burung yang punya sayap, dia pasti terbang. Apakah kalau burung punya sayap dan dia terbang, itu sebuah kesombongan? Tentu tidak. Percakapan Superman dan ayahnya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk menuntun kita membaca perikop Yohanes 5 ayat 19 sampai 29 tentang kesaksian Yesus, tentang dirinya sendiri. Yesus tidak sedang menyombongkan dirinya. Dia bukan sedang mencari penghargaan. Dia sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia bukan orang yang gila hormat, dia bukan orang yang ambisius akan penghargaan dan kuasa seperti yang dipikirkan oleh pemuka agama. Ketika Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya, Tuhan Yesus justru penuh kasih. Dia sedang menyatakan kasihnya yang besar dan terbukti dalam tindakannya yang penuh kuasa. Tuhan Yesus tidak sedang mencari kuasa dan kemuliaan, karena memang dia adalah Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Yesus bukan pribadi yang gila hormat. Yesus bukan pribadi yang gila kekuasaan. Tetapi kesaksiannya kepada orang-orang yang melihat tindakannya, mereka yang terheran-heran, Tuhan Yesus mau mengatakan, aku diutus oleh Bapakku. Aku anak Allah itu. Barang siapa percaya, dia akan hidup. Barang siapa yang percaya, dia akan pindah dari maut kepada hidup. Yesus menyatakan, memperkenalkan dirinya, bukan untuk menyombongkan, untuk menjadikan dirinya orang yang gila hormat, seperti Superman yang terbang. Karena memang dia Superman yang bisa terbang. Dan kalau Superman terbang, itu bukan kesombongan. Seperti burung yang punya sayap, dia terbang. Itu bukan kesombongan. Karena memang burung punya sayap, maka dia bisa terbang. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Karena dia anak Allah, maka dia maha kuasa dan dia maha mulia. Sahabat Petra, kata hormat yang muncul dalam Injil Yohanes 5 ayat 23 menggunakan kata timau dalam bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata
timios. Timios itu dalam bahasa Yunani adalah berlian, permata. Kita diajak untuk melihat hormat bukan sebagai tindakan yang dicari-cari oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memang berharga dan mulia, seperti berlian. Dia mulia bukan karena dia dimuliakan. Dia terhormat. Dia berharga bukan karena dia dihormati. Dia Allah itu sendiri. Dia anak yang diutus oleh Bapanya. Dia anak tunggal Allah yang menyatakan kasih keselamatan dan hidup bagi dunia milik kepunyaannya. Sahabat Petra, di sini kita belajar bagaimana kita perlu melihat apa yang Yesus saksikan. Kita diajak untuk melihat dan terus belajar bahwa memuliakan Dia, menghormati Allah adalah bagian yang penting di dalam perjalanan kita. Perikop ini membawa kita pada sebuah perenungan yang penting. Menghormati Allah. Karena memang Dia mulia, Dia maha mulia, Dia maha kuasa. Menghormati Yesus, menghormati Bapa menjadi perjalanan iman yang penting bagi kita semua. Saudara dan saya, sahabat Petra dan saya. Seorang teolog abad 19 bernama Francis Schaeffer. Francis Schaeffer mengatakan demikian. Untuk menghormati Allah, satu hal yang kita perlu lakukan. Francis Schaeffer mengatakan, untuk menghormati Allah, maka kita harus menjadikan Dia, Yesus Tuhan kita, segala-galanya. Francis Schaeffer melanjutkan, kalau kita tidak menempatkan Yesus, jika kita tidak menempatkan Tuhan Yesus, jika Dia bukan segala-galanya, maka Dia bukan siapa-siapa. Sahabat Petra, kita belajar untuk menghormati Allah dalam perjalanan hidup kita. Dan kita diingatkan untuk menghormati Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Francis Schaeffer berkata, jadikan Dia segala-galanya. Jika Dia bukan segala-galanya, maka Dia bukan siapa-siapa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Petra. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu akan firman yang boleh kami baca. Kesaksian yang Tuhan Yesus katakan menjadi satu hal yang penting untuk kami mengenal Allah yang sungguh hidup dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sadar bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Bagi hidup ini, bagi dunia ini, Yesus adalah segala-galanya. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang diutus untuk menyatakan dirinya bagi dunia kepunyaannya. Kami percaya Engkau diutus oleh Bapa dan Engkau adalah anak Allah yang tunggal yang mengasihi kami. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang menempatkan Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Mampukan kami menghormati Engkau dalam segala tindakan dan langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memampukan kami menjadi orang-orang yang terus menghormati Allah dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.